Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan materi pertemuan 5 yang berjudul Observasi dan Wawancara dalam Konteks Psikologi. Perkenalkan, nama saya Mariska Chelsea dengan NPM 6023210037. Perkenalkan, nama saya Nadia Ardisa dengan NPM 6023210048. Perkenalkan, nama saya Salma Waida dengan NPM 6023210064. Perkenalkan, saya Siti Konsyaulia dengan NPM 6023210069. Perkenalkan, saya Siti Kamelia dengan NPM 6023210070. Baik, hari ini saya akan membahas dua metode pengumpulan data dalam psikologi. Yang pertama ada observasi dan yang kedua ada partisipan. Saya akan membahas yang observasi terlebih dahulu. Observasi adalah ketika peneliti mengamati perilaku subjek di lingkungan mereka, baik dengan ikut serta atau hanya sebagai pengamat. Yang kedua ada wawancara. Di sisi lain adalah pengumpulan data melalui percakapan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Pertama, saya akan membahas observasi partisipan. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga terlibat langsung dalam aktivitas kelompok yang diamati. Ada 3 tingkat partisipasi dalam observasi kali ini. Yang pertama itu ada partisipasi penuh. Peneliti menjadi anggota penuh dari kelompok dan ikut dalam semua kegiatannya. Yang kedua ada partisipasi sebagian. Peneliti hanya ikut serta dalam beberapa kegiatan dan subjek biasanya mengetahui bahwa mereka itu sedang diamati. Yang ketiga ada pengamat aktif. Peneliti sebagian besar hanya mengamati tetapi tetap berinteraksi ringan dengan kelompok. Terus jadi kelebihan dari observasi partisipan dan kali ini tuh adalah data yang diperoleh itu lebih mendalam dan alami karena peneliti langsung terlibat langsung nih. Namun ada kelemahannya juga karena seperti sulitnya menjaga objektivitas karena peneliti tuh terlibat langsung secara emosional dan serta adanya risiko yang bias. Selanjutnya adalah observasi non-partisipan. Dalam metode ini peneliti hanya mengamati dari luar tanpa terlibat langsung dalam kegiatan kelompok. Kelebihan dari metode ini adalah peneliti bisa lebih objektif dan datanya bebas dari bias. Selain itu, metode ini tuh lebih cepat dilakukan karena peneliti tidak perlu terlibat langsung. Namun kelemahannya adalah peneliti mungkin tidak sepenuhnya memahami konteks sosial, subjek, dan subjek bisa mengubah perilaku mereka jika sadar sedang diamati, yang dikenal sebagai efek pengamat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan kelebihan observasi. Yang pertama itu ada memahami perspektif subjek. Pendekatan ini penting dalam penelitian sosial untuk menangkap makna dan motivasi perilaku dari sudut pandang subjek. Melibatkan wawancara dan metode etnografi, peneliti dapat memahami konteks sosial dan emosional yang mempengaruhi tindakan mereka. Yang kedua, mendapatkan data yang mendalam. Observasi baik partisipatif maupun non-partisipatif menghasilkan data kualitatif yang kaya. Ini membantu peneliti menangkap nuansa perilaku dan dinamika sosial yang tidak terlihat dalam data kuantitatif. Poin yang ketiga, ada menangkap perilaku alamiah. Observasi non-partisipan memungkinkan peneliti melihat perilaku subjek secara alami tanpa pengaruh kehadiran peneliti, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang interaksi sehari-hari. Poin yang keempat itu ada bias peneliti. Dengan tidak terlibat langsung, observasi non-partisipan mengurangi pengaruh bias peneliti sehingga hasil peneliti lebih objektif dan dapat diandalkan. Poin yang kelima dan poin yang terakhir itu adalah mengatasi hambatan bahasa dan budaya. Observasi partisipan memungkinkan peneliti memahami norma dan praktik lokal secara langsung, menghindari kesalahpahaman dan menangkap nuansa budaya yang mempengaruhi perilaku subjek. Dengan menerapkan poin-poin ini, peneliti dapat meningkatkan kualitas penelitian dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Selanjutnya, saya akan membahas 3 jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur di mana semua pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya dan selalu sama untuk semua orang yang diwawancarainya. Jadi, pewawancara tidak bisa menambahkan atau mengubah pertanyaannya. Wawancara terstruktur ini lebih rapi dan hasilnya juga mudah dibandingkan antara orang satu dengan yang lain. Tetapi, pewawancara tidak bisa menggali informasi lebih dalam jika ada jawaban yang menarik. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur. Wawancara ini mempunyai panduan pertanyaan, tetapi pewawancara bisa bertanya lebih banyak jika ada jawaban yang menarik dari orang yang diwawancarinya. Jadi meskipun ada pertanyaan utama, pewawancara masih bisa mengubah arah percakapan dan mengeksplorasi lebih dalam tentang topik yang dibicarakan. Dan yang terakhir ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini paling bebas, tidak ada pertanyaan tetap, pewawancara bisa bertanya apa saja sesuai dengan arah pembicara.
Wawancara ini biasanya digunakan untuk menggali informasi yang kompleks karena memungkinkan percakapan mengalir secara alami. Baik, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah observasi. Yang pertama ada persiapan penelitian. Peneliti menetapkan tujuan observasi, misalnya memahami perilaku atau interaksi tertentu. Setelah itu dipilih subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian seperti usia atau lingkungan sosial. Persiapan alat-alat seperti buku catatan atau kamera juga dilakukan, serta metode pengumpulan data yang akan digunakan. Yang kedua ada entry atau masuk ke kelompok. Peneliti masuk ke lingkungan subjek dan membangun raport untuk menciptakan kepercayaan. Etika menjadi kunci, termasuk penjelasan tujuan penelitian dan menjaga privasi subjek. Peneliti harus beradaptasi agar pengamatan berlangsung alami tanpa mempengaruhi perilaku kelompok. Yang ketiga ada pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui catatan lapangan, baik dengan observasi partisipatif atau terlibat dalam aktivitas atau non-partisipatif atau hanya mengamati. Peneliti harus objektif dalam mencatat interaksi dan kejadian yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang keempat ada mengelola hubungan. Penting bagi peneliti untuk menjaga hubungan profesional, tidak terlalu terlibat secara emosional agar observasi tetap netral. Hubungan yang baik dengan subjek dipertahankan, namun etika penelitian seperti menjaga privasi dan tidak memanipulasi subjek tetap diutamakan. Yang terakhir ada exit atau keluar dari kelompok. Setelah data terkumpul, peneliti harus memberitahukan subjek bahwa penelitian selesai sambil menjaga hubungan baik. Etika juga dipertimbangkan dalam cara peneliti meninggalkan kelompok agar tidak ada dampak negatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menjaga kerahasiaan subjek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari metode observasi dan wawancara. Yang pertama, ada observasi partisipan. Kelebihan utama memungkinkan pemahaman mendalam tentang nuansa sosial, budaya, dan emosi. Data yang dihasilkan sangat kaya dan detail. Kekurangannya, resiko bias karena keterlibatan emosional dan tantangan menjaga objektivitas. Yang kedua, ada wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kelebihannya, fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih dalam, dan mendapatkan perspektif baru. Kekurangannya, kesulitan dalam analisis karena variasi data yang tinggi dan memakan waktu untuk diolah. Yang ketiga, ada wawancara terstruktur. Kelebihannya itu, data yang konsisten, mudah dibandingkan, dan memungkinkan analisis yang sistematis. Kekurangannya, fleksibilitas terbatas, sehingga wawancara kurang mampu mengeksplorasi perspektif yang lebih mendalam. Yang terakhir ada observasi non-partisipan. Kelebihannya, menjaga objektivitas yang lebih efisien karena tidak memerlukan waktu untuk adaptasi sosial. Kekurangannya, data cenderung lebih dangkal dan bisa kehilangan nuansa sosial yang mendalam. Kehadiran peneliti juga dapat mengubah perilaku subjek. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan atau pendapat, feel free untuk tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa, semoga hari kalian menyenangkan. Bye!